Halo guys, balik lagi di channel Dikonekin, channel yang membahas tentang dunia IT. Kali ini kita akan belajar subnetting. Apa itu subnetting? Subnetting itu adalah proses membagi sebuah jaringan yang lebih besar menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil. Nah, tujuannya ini adalah untuk mengurangi traffic ya, yang ada dalam satu ruang lingkup jaringan ketika perangkat kita ini berbagi data satu sama yang lain. Kemudian juga untuk meningkatkan efisiensi IP address dan juga tentunya security ya di dalam sebuah network. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai subnetting, barangkali kamu bertanya berapa sih sebenarnya jumlah IP address secara keseluruhan? Jadi guys, IP address itu ditentukan ya, ada yang namanya IPv4 atau IP Protocol version 4 atau versi 4, di mana jumlah IP seluruhnya itu ada sebanyak 256 IP. Dan IP ini akan di-assign atau diregistrasi di semua perangkat yang ada dalam satu router jaringan. Tujuannya adalah untuk setiap perangkat kita ini memiliki identitas sendiri dengan IP-nya masing-masing, sehingga memudahkan komunikasi antara satu perangkat dengan perangkat yang lain. Untuk lebih jelasnya, kita buat catatan aja seperti ini. Katakanlah IP 192.168.1.32/24. Nah, yang 24 ini disebut dengan prefix, di mana prefix ini untuk menentukan seberapa banyak jumlah perangkat atau jumlah IP yang bisa diisi di perangkat dalam prefix ini. Prefix ini yang 24 ini merupakan prefix, ini juga menunjukkan seberapa banyak IP yang bisa kita pakai. Dalam hal ini, jika prefixnya itu 24, maka jumlah IP yang bisa kita assign itu adalah sebanyak 256 IP yang bisa kita gunakan. Nah, fungsi belajar subnetting sendiri adalah menentukan prefix mana yang paling efektif dalam sebuah jaringan. Yuk kita lihat contohnya di layar. Saya hapus ini dulu. Let's say kita itu punya 192.168.1.1025 ya. Kemudian yang perlu diketahui adalah total IP itu sebanyak 32 bit ya. Ini menjadi ketetapan. Kemudian untuk mencari subnetting, maka kita perlu mengurangi 32 bit tadi dikurang jumlah prefixnya. Dalam hal ini kan prefixnya ini 25. Maka ya 25, maka hasilnya adalah 7. Jadi kita lihat pakai kalkulator juga boleh ya. Ini 32 dikurang 25 ya, hasilnya tuh 7. Nah, 7 ini ya dipakatin ya, jadi 2 dipakatin 7 sama dengan 128. Jadi ada sekitar 128 IP address yang bisa kita assign di perangkat dalam router kita itu ya. Sebanyak 128 ini adalah jumlah IP yang bisa kita gunakan ya. Jadi prefix ini sangat menentukan berapa banyak jumlah IP yang bisa kita pakai dalam jaringan kita. Sampai di sini merasa bingung? Nggak apa-apa, nanti kita akan bahas lebih detail. Kenapa harus belajar ataupun harus tahu prefix ini? Karena guys, kita ini kan menggunakan MikroTik ya. Kita menggunakan MikroTik. Nah, MikroTik ini nanti di video berikutnya kita akan setting. Ini menggunakan prefix ya. Jadi kalau kamu itu nggak tahu apa itu prefix, bagaimana cara menentukan berapa banyak jumlah IP address yang bisa di-assign di sebuah jaringan. Jadi ini akan menjadi kendala. Makanya kenapa aku harus jelasin dulu apa itu prefix dan bagaimana menentukan jumlah IP address dalam sebuah prefix. Nah, bagaimana dengan device yang lain, Bang? Kalau Cisco, dia itu tidak menggunakan prefix, tapi dia langsung ke subnet ya, subnet max. Begitu juga dengan Windows dan beberapa perangkat lainnya itu menggunakan subnet max. Sedangkan MikroTik itu setupnya itu menggunakan prefix. Jadi semua IP address yang nantinya akan di-assign di portnya MikroTik ataupun ke perangkat-perangkat yang akan terhubung ke MikroTik itu semuanya diatur di router MikroTik dengan menggunakan prefix. Nah, saya lupa tadi guys bahwa untuk mendapatkan 128 ini ada turunan lagi. Let's say, sebentar saya ambil lagi teksnya. 128 ini ya. Jadi begini,
Kita tahu bahwa jumlah IP semuanya itu ada sekitar 256 IP ya. Kemudian 256 IP ini kita kurangi 128 ini adalah berasal dari sini, dari prefix yang sudah kita cari. Kita kurangi dengan 32 bit, kemudian jumlah prefix, sehingga dapatlah 2/7 menjadi 128. Nah, maka 256 dikurangi 128 ya, jadi adalah berjumlah sekitar 128 segini. Nah, sesuai dengan IP versi 4, bahwa IPv4 itu memiliki IP sebanyak 256 ya, maka subnextnya itu menjadi 255. Nah, seperti itu guys. Kalau bingung mungkin nanti bisa balik lagi ke video kita sebelumnya. IP address tipe C ya, itu berakhirnya di angka berapa ya. Jadi subnextnya itu ada di 255. Maaf, ini bukan 255 ya, tapi ini 128. Nah, seperti ini. Dah sampai di sini bingung? Oke, kalau bingung kita bahas lebih detail lagi sekarang. Oke, kita sudah membahas bagaimana mencari jumlah IP dalam sebuah prefix ya. Oke, sekarang kita mau garis bawahi dulu ini. Sebentar. Mouse saya sedikit bermasalah di sini. Oke, saya garis dulu di sini. Kita masuk ke pembahasan detailnya. Jadi intinya adalah subnet mask ini ya, ini merupakan apa ya, representasi atau perwakilan dari sebuah prefix ya. Kemudian ada yang namanya juga IP network. Nah, kemudian IP broadcast. Ini kelihatan nggak sih? Oke, ya, ada namanya IP network, ada namanya IP broadcast. Apalagi ya? Satu lagi ada namanya IP ring. Oke. Nah, IP network sendiri ini adalah IP pertama ya. IP pertama yang selalu dimulai dari 0 ya. Jadi IP network adalah IP pertama yang selalu dimulai dari 0. Kemudian nanti ini ada penjelasan lagi di bawahnya. Yang paling perlu saya ingin kalian paham dulu bahwa apa sih IP network. IP network itu adalah IP pertama yang selalu dimulai dari 0. Kemudian ada IP broadcast ya, ini begini aja nih biar lebih kelihatan bagus. Ada IP broadcast ya. Nah, IP broadcast adalah IP terakhir yang bisa digunakan di sebuah router jaringan, dalam sebuah jaringan. Kemudian ada IP ring. IP ring ini adalah IP di antara IP network dan IP broadcast. Oke. Nah, sampai sini pasti masih bingung. Jika masih bingung, kita bisa mengelompokkan, kita bisa mencari IP network, IP broadcast, kemudian IP ring dengan cara membuat semacam blok subnet ya, blok subnet. Iya. Nah, caranya adalah ini adalah IP address. Nah, kita ambil lagi yang di atas tadi, IP-nya apa? IP-nya adalah 192, saya copy aja nih ya. IP address-nya adalah 192.168.1.10/25. 25 ini adalah prefixnya ya. Kemudian di bawahnya ada apa tadi ya? IP network. IP network. Nah, untuk IP address-nya udah jelas ya. Sekarang kita mencari IP network. Kita lihat dari pembahasan sebelumnya bahwa IP network adalah IP pertama yang selalu dimulai dari 0. Nah, IP-nya adalah 192.168.1.0 ya. Ini representasi dari ini ya, 192.168.1.0 ya. Saya nggak buat lagi panjang biar mudah dilihat karena tampilan layarnya juga lumayan kecil. Nah, kemudian setelah IP network ini, setelah 0 apa lagi? Nah, setelah 0 maksimumnya adalah jumlah IP yang sudah kita cari tadi yang di sini. Sebanyak 128. Ini dia. 256 kurang 128, di mana 128 ini adalah dari sini hasilnya. Sehingga IP-nya adalah 192.168.1.128. Sini ya. 28.
representasi dari 192.168.1.28. Nah, berikutnya ini adalah jumlah IP maksimal dari IP network ya. Kemudian setelah IP network kita cari apa lagi? Kita cari IP broadcast. IP broadcast itu adalah IP terakhir ya. Kita tulis dulu IP broadcast. IP broadcast ini adalah IP terakhir. Nah, kita tahu bahwa IP terakhir dari IP network tadi adalah 192.168.1.20. Maaf, ini bukan 28 ya, tapi 128. Dari sini datangnya ya. 128. Jadi ini adalah IP network, sedangkan IP broadcast adalah IP terakhir. Jadi untuk mendapatkan IP terakhir dari IP network ini, maka yang bisa kita gunakan adalah 192.168.1.127. Kenapa bukan 128? Karena 128 ini adalah sudah dimiliki oleh IP network, dan ini sudah tidak bisa kita ambil lagi ya, sehingga IP terakhir yang bisa kita pakai adalah 127. Kemudian ini kan kosong nih, sebab dia ring IP-nya itu dari 0 sampai 128 networknya, maka IP broadcast juga harus sama pengelompokan subnet, blok subnetnya. Jadi di sini bagaimana menentukan jumlah IP broadcast di sini? Itu gampang, 128 tambah 127. Yuk kita lihat di kalkulator biar lebih jelas. Ya, 128 ditambah 127. Jumlahnya 255 ya. Jadi di sini IP broadcast-nya adalah 255. 192 168 1.255 ya. Sehingga IP network ya dan IP broadcast ini ya, IP ini itu tidak akan pernah bisa dipakai. Nah, kenapa nggak bisa dipakai? Karena ini digunakan untuk kebutuhan network dan juga untuk broadcast. Jadi biar mudah seperti ini, saya akan buat. Ini tadi adalah 192.168.1.128. Sedangkan yang ini ya, sedangkan ini 192.168.1.255. Nah, kedua IP ini ya, IP ini dua-duanya ini tidak bisa dipakai ya. Ini 127 ya, 127. Kenapa 127? Karena angka ini sudah melebihi daripada jumlah IP network kita, sehingga IP broadcastnya cukup hanya bisa diambil 192.168.1.127 saja ya. Jadi IP ini 1.128 dengan titik 127 ini adalah IP yang tidak akan pernah kita pakai ya. Sedangkan IP yang bisa kita pakai adalah IP selain daripada IP ini ya. Sudah paham ya sampai di sini ya? Ya. Jadi IP range adalah IP di antara IP network dan IP broadcast, sehingga saya tulis lagi di bawahnya, sehingga IP network dan IP network dan IP broadcast yang bisa dipakai itu adalah 192, dimulai dari 192.168.1.1 sampai 192.168.126 ya. Jadi dimulai dari ini sampai kemari ya, itu nggak bisa dipakai. Jadi bolehnya itu 192.168.1.1 ya, bukan 0 ya, bukan 1.0, sampai dengan 192.168 ya 126 ya. Jadi hanya ring IP ini yang bisa kita pakai dalam settingan router nantinya ya. Sampai di sini mudah-mudahan kamu udah paham. Kalau belum paham silahkan diulang-ulangi videonya yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau sudah paham baru kita akan masuk ke sesi video berikutnya. Sampai jumpa.